Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku Indriani dari kelas 11 IPS 1 akan membahas materi bab 4 yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Oke, let's get started. Pernahkah kamu mendengar atau membaca sebuah cerita? Cerita yang didengar atau dibaca pasti memiliki pembahasan yang beragam, bukan? Ada cerita tentang pengalaman pribadi, seseorang, ataupun diri sendiri. Bab 4 meneladani kehidupan dari cerita pendek oleh Windy Riani dari kelas 11 IPS 1. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa naratif yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Maksudnya adalah tidak lebih dari 10.000 kata, melainkan kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Maksudnya adalah membacanya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, melainkan cukup hanya dengan 1 atau 2 jam saja sudah selesai dibaca. Yang ketiga, bersifat fiktif atau hayalan. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal. Contohnya seperti alur maju dan alur mundur, tetapi untuk alur campuran ini tidak termasuk alur tunggal. Yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Maksudnya adalah bahasanya ini bahasa modern atau bebas. Yang ketujuh, bentuk tulisan yang singkat atau lebih pendek dari novel. Yang kedelapan, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. 9. Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. 10. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Selanjutnya, struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini ada 5 poin. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientation. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Poin ketiga, menuju pada adanya konflik atau rising action. Poin keempat, puncak konflik atau turning point. Dan yang kelima, penyelesaian atau bisa dibilang dengan ending atau coda. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengenalan situasi cerita atau orientation. Baik, pada bagian ini disajikan untuk pengenalan situasi cerita atau orientation ini adalah pada bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh itu seperti apa. Dan untuk poin kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Nah, dalam bagian ini maksudnya adalah disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh-tokohnya. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau rising action. Maksudnya adalah pada bagian ini terjadi perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh atau masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Poin keempat, puncak konflik atau turning point. Maksudnya adalah pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal, dan begitupun sebaliknya. Dan untuk poin yang terakhir yaitu penyelesaian, ending atau coda. Baik, sebagai akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan tentang
sikap ataupun nasib yang dialami oleh tokohnya setelah mengalami beberapa puncak klimaks itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung atau tanpa ada penyelesaian. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerpen. Baik, poin yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya seperti menggunakan ketika itu, beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Dan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya seperti mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Dan yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang ketujuh, banyak menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Baik, selanjutnya unsur intrinsik cerpen. Nah, yang pertama memiliki tema. Yang kedua, memiliki latar atau setting. Yang ketiga, memiliki alur yang jelas. Contohnya seperti alur maju dan alur mundur, lalu alur campuran. Yang keempat, tokoh. Kelima, sudut pandang atau point of view. Keenam, amanat atau pesan moral. Ketujuh, penokohan. 8, gaya bahasa. Baik, selanjutnya unsur ekstrinsik cerpen. Nah, ada 5 poin nih. Yang pertama, adanya latar belakang dari pengarang. Kedua, adanya latar belakang dari masyarakat. Yang ketiga, adanya biografi. Keempat, terdapat aliran sastra. Dan yang kelima, adanya kondisi psikologis. Baik, itu dia. Sekian pembahasan mengenai bab 4 ini, yaitu cerpen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.